Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Vitamin Jiwa, Sapa Siap Juang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas sebuah tema pada hari ini, yaitu ketika ajal mendekat. Sebuah tema yang mungkin selama ini kita hindari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sadar sebagai manusia, kita pasti akan mati satu ketika, entah kapan. Tetapi kita jarang untuk memikirkannya. Kita selalu memikirkan bahwa masih cukup waktu. Nanti aja dipikir. Sehingga seringkali kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan kita berusaha menghindari kegalauan sebenarnya dalam diri kita. Namun hal ini akan berbeda apabila seseorang itu tahu kapan dia diprediksi dia akan mati. Mungkin ketika orang itu mendapat sebuah diagnosis dari dokter bahwa dia mengidap kanker stadium 4 sudah menjalar misalnya. Dan dokter mengatakan bahwa untuk kasus seperti ini tidak lebih dari 1 tahun orang itu akan hidup. Jadi mungkin bisa bulan depan, 3 bulan, 6 bulan. Nah kalau seseorang itu mendapat hal seperti ini, mengetahui hal seperti ini, kira-kira apa yang dia pikirkan? Nah pada kali ini kita akan membahas hal itu. Apa yang menjadi beban psikologis dari seseorang yang ajalnya seolah-olah sudah dia tahu, sudah dia diprediksikan untuk dia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak sendiri membahasnya. Saya akan membahasnya bersama seorang narasumber, seorang dosen konseling di STT Saat yang bernama Ibu Aileen Mamahit. Selamat sore Bu Aileen. Selamat sore Dr. Bernard. Ya, kita akan langsung saja Bu Aileen. Baik. Kalau kita melihat bahwa banyak pikiran mungkin yang berkecamuk dari seseorang yang didiagnosa penyakit gawat gitu ya. Atau mungkin sebenarnya bukan diagnosa kanker lah. Misalnya saat ini di masa pandemi COVID ini banyak orang yang kemudian dikatakan positif itu sudah deg-degan gitu ya. Seolah-olah ajal itu sudah di depan mata begitu ya, sehingga dia stres, dia kemudian bingung dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih yang dirasakan orang itu secara psikologis gitu ya? Mungkin apa yang dia alami? Gimana Bu Aileen? Iya, ketika kita itu menerima hasil atau berita atau vonis bahwa kita mengalami suatu penyakit serius begitu ya, biasanya ada begitu banyak pikiran dan perasaan yang kita alami Pak. Bukan hanya diri kita ya, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi akan terpengaruh. Misalnya kita kena COVID positif begitu ya, atau kanker lah begitu ya. Kita itu kan mengalami banyak sekali perasaan, tapi juga termasuk orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Perasaan bisa naik turun, berkecamuk begitu ya, pikiran-pikiran kalut dan sebagainya. Nah itu, biasanya itu yang kita alami Pak. Berarti ini respon yang wajar ya kalau seorang itu takut atau cemas gitu ya. Nah, kira-kira apa yang dialami oleh orang-orang sekitarnya? Apa dampak yang serius gitu ya? Apa dampak yang dialami oleh keluarganya? Apa muncul kegelisahan kah? Atau apa yang biasanya terjadi pada orang-orang yang seperti ini? Biasanya mereka akan melihat kita dengan cara yang berbeda, akan berubah begitu ya. Jadi mungkin mengasihani, mungkin lebih banyak care dan perhatian kepada kita. Ya itu menunjukkan bahwa mereka juga terpengaruh. Dan mereka juga akan melihat bagaimana kita itu bereaksi Pak.
Kita sebagai pasien atau kita yang mengalami penyakit itu kan bereaksi juga dengan cara tertentu. Nah, orang-orang di sekitar kita, sekeliling kita juga melihat bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita begitu sedih gitu ya, begitu sangat down gitu, mereka kan berusaha untuk mengangkat kita, menghibur kita seperti itu. Nah, sebenarnya apakah semua orang gitu ya, kalau dapat masalah begitu itu langsung down gitu, atau soalnya saya melihat juga ada orang-orang yang tegar gitu seolah-olahnya, ada orang-orang yang juga kemungkinan tidak percaya gitu ya, sehingga seringkali pindah laboratorium untuk periksa gitu ya. Betul. Untuk menunjukkan bahwa dia ini, oh itu laboratorium itu salah gitu ya gitu. Bagaimana Bu dengan hal ini? Nah, ada seorang ahli yang pernah menangani orang-orang yang mengalami penyakit serius ini, yang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Dia itu mengemukakan bahwa kita itu ketika menghadapi penyakit serius, kita tuh mengalami 5 tahap. Melewati 5 tahap. 5 tahap. Saya akan jelaskan tahapan-tahapan ini ya Pak ya. Tahapan yang pertama itu adalah penyangkalan. Atau denial begitu ya. Nah, pemberitahuan bahwa kita itu mengalami sakit penyakit serius akan mempunyai perasaan-perasaan yang kuat, dan wajar sekali kalau kita itu ingin mengendalikan keadaan supaya jangan sampai begitu kalut gitu ya. Nah, ada beberapa contoh penyangkalan yang kita bisa lontarkan, misalnya nggak mungkin gitu, salah lah laboratorium itu, atau hasil ini mungkin ketukar dengan orang lain, atau bisa juga berkata dokter itu pasti salah gitu, saya cari dokter lain, seperti itu. Nah, contoh-contoh seperti ini kita menyangkali. Nah, penyangkalan ini pun adalah bagian atau tahapan yang wajar, yang normal kita alami ya, karena ketika kita berhadapan dengan ini kan ini memberikan kita waktu untuk memproses. Jadi menyangkali dulu supaya kita bisa mencerna berita atau vonis yang kita terima, seperti itu. Nah, jadi sebagaimana kita perlahan-lahan keluar dari tahapan ini, banyak perasaan yang muncul. Ya seperti itu. Kemudian, apakah saya lanjutkan ke tahapan kedua? Lanjutkan aja. Oke. Nah, setelah kita keluar dari tahapan penyangkalan itu, ada orang yang bisa berhari-hari itu di tahap penyangkalan, Pak. Ada juga yang berminggu-minggu begitu. Tapi ketika mereka terus diperhadapkan dengan kenyataan itu, nah mulai muncul tahapan berikutnya, yaitu kemarahan. Ada perasaan yang muncul ya, seolah-olah kayak melawan gitu vonis. Gak mungkin gitu, gak begitu menyerah. Nah, banyak orang yang mengalami tahapan ini, namun ada juga orang yang gak mengalaminya sih. Tapi di tahapan ini seringkali kita itu menunjukkan kemarahan kepada orang-orang di sekitar kita, menyalahkan siapa saja yang bisa kita salahkan, menyalahkan misalnya keluarga, keadaan gitu, teman, keadaan. Bahkan untuk orang percaya bisa menyalahkan Tuhan, Pak. Kok katanya Tuhan maha baik, katanya Tuhan mengasihi saya gitu. Kenapa gitu. Bukan selalu, tapi lebih sering mempertanyakan seperti itu. Nah, itu di situ kemarahannya aktif gitu untuk melawan keadaan yang ada. Apa di tengah kemarahan seperti itu memang, apakah dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif gitu misalnya ya. Dia kemudian terlibat pertengkaran hebat mungkin dengan keluarga, sampai terjadi ya perpecahan di keluarga, itu gimana? Betul. Jadi kemarahan itu bisa tidak terkendali begitu. Akhirnya relasi yang mungkin gak begitu bagus, gak begitu baik sebelum sakit penyakit terjadi bisa menjadi retak begitu, karena kemarahan itu bisa menyinggung orang-orang yang kita kasihi karena mereka menunjukkan care, tapi kita marah terhadap mereka, seperti itu. Jadi salah persepsi terhadap care itu ya. Dianggap mungkin malah mengejek dia gitu ya. Atau mengasihani. Gitu. Jadi dia tidak mau dikasihani gitu. Jadi sebenarnya ingin bersikap tetap tegar gitu ya. Jadi dari denial kemudian marah gitu ya. Fase marah ini ya. Setelah itu ada
berikutnya? Nah, iya, fase yang ketiga itu adalah tawar-menawar. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa saja, tapi terutama itu dengan Tuhan. Bisa saja dia datang ke dokter, dok, mungkin salah nih dok, apalah gitu, cari second opinion atau opini kedua, ketiga dan sebagainya. Mungkin ini salah gitu, tapi yang terutama itu tawar-menawar pada Tuhan. Jadi biasanya kita berkata itu, Tuhan kalau saya disembuhkan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan apa gitu. Oh, Seperti itu. begitu ya. Jadi tawar-menawarnya ya Pak. Kalau saya sembuh nanti saya lebih rajin ke gereja gitu ya. Saya akan mau melayani di sini begitu. Bisa begitu. Apakah ini juga prosesnya lama seperti denial ataupun marah tadi itu? Apakah tawar-menawar itu juga mengalami proses yang sama atau sampai batas mana dia akhirnya bisa tidak lagi tawar-menawar gitu ya? Tawar-menawar ini seringkali dialami di sepanjang ini nih, dia mengalami sakit penyakit itu. Oh, jadi tidak tahapan tersendiri gitu, tidak ya, Betul. tapi di seluruh tahap ya. Betul, ada terlihat gitu tawar-menawar ini, walaupun misalnya di tahap kemarahan. Nah, dia bisa itu tawar-menawar dengan Tuhan sambil marah-marah. Gitu. Nah, kalau apakah bentar Bu, tadi kan 3 tahap ya, denial, kemudian marah dan mulai sampai tahap tawar-menawar. Tawar-menawar. Nah, berarti ini itu bukan sebuah tahapan yang sendiri gitu ya. Betul. Tapi ini bisa terjadi sepanjang waktu dia ya. Bisa. Jadi bisa saja kalau dia denialnya masih panjang ya bolak-balik tawar-menawar, terus marah lagi, tawar-menawar, marah lagi, terus denial lagi, begitu berputar begitu. Bisa begitu. Tapi yang shock ini biasanya di awal saja. Oh, oke. Kecuali ada vonis berikutnya, begitu shock lagi dia. Tapi biasanya di awal saja shock ini. Begitu. Oke. Mungkin ada kemudian setelah tawar-menawar pun ada tahapan apa lagi Bu? Jadi setelah tawar-menawar apalagi yang dilakukan biasanya? Iya, pada tahap berikutnya adalah tahap depresi. Ya, tahap depresi ini adalah sungguh-sungguh ketika semua usaha tidak menghasilkan apa-apa, sepertinya tidak ada perbaikan keadaan, ataupun kalau ada perbaikan tapi nggak begitu menunjukkan hasil yang diharapkan begitu ya, kita itu bisa mengalami depresi. Jadi jatuh ke suatu keadaan yang sedih, yang sangat dalam seperti itu. Nah, ini pun adalah bagian yang wajar di dalam proses kita menerima sakit penyakit itu, Pak. Gitu ya. Jadi apakah di depresi ini sebuah penerimaan sebenarnya Bu? Ataukah belum sampai di situ? Belum. Seringkali di depresi ini diwarnai dengan perasaan-perasaan atau ucapan-ucapan seperti ini. Wah, sampai di sini aja saya. Hidup saya cuma sampai di sini. Aduh, saya udah melakukan apa? Jadi seperti itu. Mulai merefleksikan hidupnya. Gitu. Berarti ini tahapan di mana dia mengasihani dirinya. Dia merasa dirinya sudah tidak berguna dan sebagainya. Begitu ya. Betul. Nah, kalau kemudian apa yang terjadi biasanya pada orang yang seperti ini? Nah, setelah depresi ini mengalami kan, kalau keluarganya itu melihat bahwa dia kena depresi, keluarganya akan berusaha untuk menolong supaya orang yang mereka kasih ini nggak depresi gitu. Tetapi menurut saya ini karena tahapan yang wajar, ya kita dukung aja dia di dalam tahapan ini, begitu, memberi dukungan seperti apa yang dia butuhkan. Setelah itu dia akan bisa melewati tahap ini atau mungkin masih terus depresi tapi nanti akan ada tahap kelima yaitu penerimaan. Oh, gimana dengan tahap penerimaannya? Nah, penerimaan ini bukan seperti ya udah terima aja gitu. Tidak sepositif itu. Penerimaan dalam arti bahwa ya kita sudah terima vonis itu. Bahwa memang tinggal 1 tahun saya hidup begitu. Nah, kalau berarti orang yang menerima oke lah, saya memang kanker misalnya gitu ya, sudah tahap sekian dan mungkin tidak lama lagi lah, mungkin 6 bulan lagi mungkin Tuhan panggil saya dan seterusnya. Iya. Orang yang sudah acceptance ini apakah dia bisa bersyukur gitu ataukah ini bagian bahwa
apakah dia kemudian lebih depresi lagi dari yang sebelumnya? Itu biasanya Iya. mereka yang acceptance ini bagaimana, Bu? Iya, tahapan ini nggak berjalan linear, nggak berjalan garis lurus. Tetapi lebih ke siklus, begitu, lebih berputar. Jadi orang yang bisa sampai ke penerimaan ini masih bisa balik lagi ke kemarahan, balik lagi ke depresi, tawar-menawar lagi, terus menerima lagi, terus jadi siklus, Pak. Jadi ini tahapan yang seperti itu, coraknya seperti itu, bukannya setelah ini, tahapan ini, terus penerimaan ya udah di situ selesai, enggak, gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seseorang itu bisa keluar dari siklus ini gitu ya? Karena memang siklus ini kan wajar. Betul. Tapi kalau ini berlangsung terus kan, kalau saya membayangkan itu kan orang ini jadi tidak produktif gitu ya. Dia hanya mengasihani dirinya saja, menyalahkan orang lain, marah-marah sama Tuhan, sudah tidak mau melakukan apa-apa gitu. Bagaimana kita paling tidak mungkin kalau kita sebagai keluarga itu apa yang harus kita lakukan untuk memotong itu gitu, siklus itu, supaya mungkin dia sudah mulai mau bisa memulai sebuah terapi misalnya. Gimana? Oke. Ada beberapa hal, ada banyak hal sebenarnya yang kita itu sebagai pasiennya bisa lakukan untuk menghadapi. Jadi vonis penyakit serius itu atau kanker atau penyakit apa begitu ya, bukan akhir dari kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah begini. Ketika kita menerima vonis itu kan tadi saya katakan banyak perasaan dan pikirannya, Pak ya. Dan salah satu yang kita biasa alami adalah kecemasan. Kita cemas terus sampai udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan dan seperti itu. Akhirnya kecemasan itu mempengaruhi kesehatan juga, begitu. Ya, memang betul. Nah, tapi kecemasan ini kan seperti yang tadi saya katakan wajar. Hanya saja kalau kita biarkan kecemasan itu, kita putar-putar aja di dalam pikiran kita. Putar gitu ya. Nah, langkah yang baik kita lakukan atau keluarga kita lakukan adalah menolong pasien itu untuk mengubah kecemasan menjadi ketakutan. Karena kecemasan itu adalah suatu perasaan yang kabur ya, yang abstrak, tidak ada abstrak, yang tidak punya objek gitu ya. Nah, sedangkan ketakutan adalah perasaan yang mempunyai objek tertentu. Misalnya saya takut ini. Jadi ada objek yang saya takutin. Sedangkan kecemasan itu hanya perasaan yang berputar-putar gitu. Oh, berarti yang pertama mungkin keluarga bisa menolong orang ini untuk mengenali perasaannya. Betul. Jadi kasarnya dikasih nama gitu, Bu ya. Jadi bukan hanya cemas masalah apa enggak tahu, tapi harus diajak untuk mengenali bahwa saya ini sebenarnya takut. Misalnya begitu ya. Betul. Takut apa? Ya mungkin takut mati, mungkin nanti takut kalau diobati sakit semua badannya, mungkin begitu ya. Betul. Jadi diminta kecemasan ini dirubah menjadi sebuah didefinisikan sebagai sebuah ketakutan terhadap apa yang lebih jelas objeknya. Begitu ya. Jadi dikeluarkan semua perasaan ini dibantu oleh keluarga. Nah, ketika orang yang mereka kasih ini mengutarakan saya tuh cemas, takut mati gitu, jangan ditampik begitu saja gitu, jangan diabaikan. Udah nggak usah takut gitu kan, seringkali kita katakan seperti itu. Udah nggak usah takut, kamu nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi lebih dibantu untuk melihat apa yang kamu takuti. Gitu ya. Jadi baik, jadi perlu didefinisikan seolah-olah gitu ya, dia takut kepada apa. Dan itu ditampung ya, Bu ya, bukan justru malah keluarga ini malah enggak usah pikir itu, enggak usah gitu, tapi itu tahu bahwa dia takut terhadap apa gitu. Betul. Ya. Nah, setelah itu apa yang ya kalau kita udah jelas apa yang kita takuti, misalnya saya takut mati gitu ya. Kebanyakan tuh karena takut mati gitu ya. Nah, kita hadapi ketakutan itu, jangan dihilangkan begitu saja atau jangan diabaikan. Ya, kita mengutarakannya, kemudian melanjutkan perawatan walaupun merasakan ketakutan itu, jangan sampai kita berhenti pengobatan karena perasaan-perasaan ini. Begitu. Jadi kita ketika kita menghadapi perasaan ketakutan, kita serahkan kepada Tuhan, gitu ya.
Jadi Tuhan, saya takut karena saya mau mati. Nah seperti itu. Jadi utarakan kepada Tuhan ketakutan-ketakutan kita. Baik, berarti di samping kita, kalau kita mengalami, kita mungkin sebagai keluarga juga perlu membantu dia untuk mengutarakan ketakutannya dan berusaha untuk membuat dia bisa mendefinisikan ya ketakutannya dan mengajak dia untuk mendekatkan diri pada Tuhan, misalnya begitu ya. Oke, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, berikutnya yang kita bisa lakukan adalah memang kita harus belajar hidup dengan ketidakpastian itu, Pak. Karena ketika kita mengalami penyakit serius seperti ini, tidak ada yang memang pasti. Walaupun dokter berkata kamu hidup 1 tahun saja, ini nggak pasti gitu. Karena banyak orang yang divonis begitu hidup lama begitu. Ya, betul, setuju. Jadi kita harus belajar memang untuk dalam menghadapi ketakutan itu, ya pasti kita juga menghadapi ketidakpastian itu, Pak. Dan hidup hari demi sehari, nggak lagi mikirin yang bulan depan gimana, tahun depan bagaimana. Jadi lebih ke hari demi sehari. Hari ini selesai, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Esok lagi kita hidup ya sebagaimana yang Tuhan inginkan ya, aktif, tidak begitu ini saja ya. Jadi tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Betul. Ya, melakukan aktivitas seperti biasa dan kemudian mungkin menangani, kalau dia sakit ya menangani penyakitnya. Ya. Kalau dia misalnya COVID ya kalau memang suruh minum obat ya segera itu dilakukan gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian meninggalkan itu semua, tapi tetap melakukan apa yang harus dilakukan dan dengan tugas sehari-harinya. Gitu. Ya, kalau saya berpikir melakukan tugas sehari-hari ini mungkin penting buat orang ini supaya dia, apakah itu bisa berarti dia, orang Jawa itu bilang dislemurkan, ya. Jadi dia tidak lagi memikirkan atau berfokus pada ketakutannya, tapi dia berfokus pada apa yang dikerjakan. Apakah bisa begitu? Betul, betul. Karena ketika kita sibuk ya menjalani kehidupan kita sehari-hari, fokus kita lebih lebih kegunaan kita atau fungsi kita sehari-hari, bukan lagi fokus ke kesehatan, ke masalah kematian, dan seperti itu. Jadi ada tujuan hidup setiap hari. Oke, ada tujuan hidup setiap hari, ini penting untuk digarisbawahi ya. Jadi kalau kita harus melakukan tugas kita sehari-hari itu, ini yang menjadi poinnya. Kemudian apa lagi Bu yang bisa kita kerjakan? Iya, ada beberapa keterampilan juga yang kita perlu pelajari ya Pak ya. Yang pertama itu keterlibatan orang tua, keluarga. Nah kita harus melibatkan keluarga kita memang dalam proses menghadapi penyakit kita ini. Mereka yang mampu melibatkan keluarga, mempunyai support group ya, pendukung mensupport dia, itu lebih mampu menghadapi penyakitnya ini dengan lebih baik. Itu menurut berbagai penelitian ya. Orang yang mampu melibatkan orang tua atau anggota keluarga lah, atau siapapun itu ya, anak-anak dan sebagainya, pasangannya juga begitu ya. Ini kan mereka support group kita. Nah, kita akan lebih bertahan, mempunyai kekuatan, mempunyai support dari keluarga kita ini gitu. Bukan hanya keluarga tapi juga orang lain, kerabat kita. Karena kadang ketika mereka mendengar kita itu divonis misalnya, mereka juga mikir-mikir, aduh ngomong gimana ya, nanti salah ngomong, jaga perasaan kita gitu. Jadi ketika kita melibatkan mereka, kita cerita kepada mereka seperti itu, nah kita tuh menerima dukungan dari mereka. Gitu ya. Oke, kalau gitu dalam hal support ya, mungkin sebagai anggota keluarga yang menjadi support group ini ya, hal apa yang harus kita hindari misalnya gitu ya, untuk ngomong kepada saudara yang sakit ini gitu ya. Kadang kan maksud kita support gitu ya, tapi sebenarnya hal itu justru malah tidak mensupport sebenarnya. Betul. Gitu. Itu kira-kira hal apa yang perlu dihindari Bu ya? Sebenarnya hindari juga enggak ya. Maksudnya gini, ketika kita datang kepada orang itu, katakan aja begini, saya dengar kamu sakit. Itu aja. Gitu, enggak usah ini,
saya tahu kamu sakit ini ya, tetangga saya juga begitu, atau nah kayak begitu tuh udah kemana-mana gitu. Jadi fokusnya kurang ke dia gitu. Jadi kita sampaikan aja begini, saya dengar kamu sakit. Nah jadi apa yang kamu butuhkan nih, bagaimana saya bisa membantu. Seperti itu. Oke. Yang kalau memang Dr. Bernard tadi bilang menghindari, mungkin lebih menghindari mengasihani juga. Seperti itu ya, atau cerita-cerita yang kemana-mana. Oke. Ya betul Bu. Memang ada pengalaman Bu. Ya seorang teman gitu yang begitu, terus dia bilang, itu iya penyakitmu sama seperti dia gitu ya. Itu juga loh, itu 2 minggu mati loh gitu. Itu kan mungkin malah bikin stres, maksudnya kita mau cerita gitu ya. Betul. Kita mau support, tapi ternyata mungkin kita ngajak gibah malah itu malah tidak bagus ya. Oke. Ya, jadi hal-hal itu sebagai sebuah supporting group itu mungkin yang harus kita lakukan ya. Jadi kita mungkin hanya ingin tahu atau menanyakan apa yang dia butuhkan dari kita, gitu ya. Betul. Bukan mencari, kamu pergi ke sana aja itu loh, apa namanya, bagus di sana, itu di sana. Mungkin bukan itu yang dia butuhkan ya, tapi mungkin yang dia lebih butuhkan adalah sebuah perhatian yang membangun dirinya. Baik. Oke, mungkin ada kemudian apalagi Bu? Mungkin ada keterampilan lain yang perlu dikembangkan juga dari seseorang ini yang mungkin keluarga juga bisa support tentang keterampilan khusus ini. Satu lagi keterampilan yang perlu kita pelajari adalah fleksibel mengubah peran. Maksudnya gini, sebelum kita sakit mungkin kita mempunyai peran sebagai kepala keluarga misalnya, yang mensupport secara finansial, membiayai keluarga. Ketika kita sakit, ada kalanya kita tidak lagi bekerja, gitu. Jadi kita harus mampu mengubah peran kita sebagai kepala keluarga itu. Sekarang kita menerima uluran tangan anggota keluarga. Dan akan ada anggota keluarga lain yang menjadi kepala keluarga gitu. Nah kita itu relakan, dan maksudnya bukan berarti kita sakit kita tidak berdaya lagi dan sebagainya ya. Tapi pada saat ini memang ini waktu kita menerima uluran tangan orang lain, menerima bantuan keluarga kita, seperti itu. Kita nggak selalu bersitegang, enggak kamu itu anak gitu, saya ini bapakmu misalnya, seperti itu. Nah, pada saat ini anak kita yang merawat kita, gitu. Oke, berarti ada sebuah keterampilan yang harus dipelajari, yaitu mungkin menghilangkan ego, Bu ya, menghilangkan gengsi ya. Bisa begitu. Sehingga dia sekarang ini mungkin bisa menerima apa yang mungkin dulu dia anggap tidak boleh dia terima gitu ya, karena egonya gitu ya, ini bukan gitu ya. Jadi keterampilan untuk menerima pertolongan orang lain, keterampilan untuk menurunkan egonya, dan keterampilan untuk merendahkan hati supaya dia bisa juga mendapat pertolongan dari orang lain dengan lebih baik. Oh, begitu ya. Jadi rupanya cukup sulit juga ya. Iya. Nggak mungkin dipikirkan aja gitu. Nggak dipikirkan. Karena keterampilan lain yang kita butuhkan itu adalah membuka diri, Pak. Kecenderungan kita ketika mengalami sakit penyakit serius itu adalah menutup diri. Jadi tidak mau dikasihani, tidak mau ngomong, nggak mau utarakan perasaan kita. Sok tegar. Iya, bisa seperti itu. Atau mungkin memang tidak nyaman gitu, tertutup dan sebagainya. Tapi rupanya keterampilan ini akan menolong kita dan orang lain juga menolong kita gitu. Menolong kita secara pribadi, menolong diri kita, dan orang lain juga tahu bagaimana mereka bisa menolong kita. Gitu, ketika kita membuka diri kita, membuka uluran tangan orang lain dan sebagainya. Iya. Ini cukup sulit untuk orang yang egonya tinggi, Bu ya. Atau mungkin tertutup. Iya, orang yang tertutup itu mungkin agak sulit ya. Tapi nampaknya ini perlu dipelajari juga oleh keluarga sebagai supporting group untuk bisa menolong dia bisa membuka diri lebih baik lagi. Oke, mungkin setelah belajar beberapa keterampilan ini, apalagi yang perlu dikembangkan Bu dari sini? Nah tadi kan saya bilang bahwa salah satu tahapannya adalah depresi ya. Nah di dalam menghadapi ini memang kita harus belajar menghadapi depresi itu.
tidak berusaha untuk langsung keluar saja dari depresi, karena depresi itu bagian dari menghadapi penyakit serius gitu. Hampir semua orang yang menghadapi keadaan seperti ini akan mengalami depresi. Seperti itu. Jadi kalau kita anggota keluarga ya, jangan halangi orang itu mengasihani diri jika memang ada alasan untuk dia mengasihani diri gitu. Apalagi kalau udah stadium berapa lanjut begitu ya. Nah, kalau dia jatuh ke dalam depresi begitu ya, lembah depresi, ya udah kita support aja dia, kita dukung, kita rangkul dia, menangis bersama dengan dia. Seperti itu. Jangan berusaha tertawa, lelucon dan sebagainya, begitu. Jadi membantu menghadapi depresi, gitu. Betul. Ya. Jadi bukan menghilangkan depresinya, ya, betul. tapi melangkah bersama di depresi itu. Ya. Menangis bersama, ini seperti itu. Wah, ini memang peran keluarga atau orang dekat ini sangat penting di sana. Betul, ya. Betul. Oke, berarti ini yang perlu kita kembangkan bersama berarti ya, bukan hanya orang yang sakit, atau bisa dibilang ya kita semua harus mengembangkan hal seperti ini ya. Jadi kalau seperti kata firman Tuhan juga, menangislah dengan yang menangis, begitu ya. Betul Jadi sekali. tetap sedih atau mendampingilah, bukan kita kemudian malah menjatuhkan mental, tapi mengangkat mereka dengan menjadi teman, begitu kira-kira Bu ya. Betul. Oke, mungkin ada hal lagi Bu yang perlu dikaitkan dengan depresi ini. Bagaimana cara kita menolong orang itu selain misalnya dengan duduk bersama, menangis bersama, mungkin ada hal apa yang perlu kita pelajari bersama dari sini? Iya, mungkin bagi orang yang mengalami depresi juga, kita kan berusaha menyampaikan hal-hal yang tidak realistik gitu. Kamu sembuh, jangan khawatir gitu, kamu sembuh, ini nggak kenapa-kenapa kok gitu. Jadi kita seringkali menawarkan harapan yang tidak realistik. Begitu. Bukan berarti menjatuhkan mereka, tetapi juga nggak mengangkat yang bagaimana gitu, yang tidak realistik ya. Oke, jadi kita hindari juga untuk memberikan harapan palsu, gitu ya, begitu. atau harapan yang tidak realistis gitu. Tetapi kita memang perlu tetap support bahwa kamu bisa kok hadapi ini, gitu kira-kira ya. Baik, mungkin ada hal lain Bu yang bisa langkah step berikutnya untuk kita bisa menolong mereka ini. Juga kita perlu memang belajar membangun komunikasi yang baik ya dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan keluarga kita khususnya. Kadang ada yang memang sebelum kita mengalami sakit penyakit itu mungkin komunikasi nggak berjalan baik, nggak berjalan lancar gitu. Nah, itu penyakit serius juga akan seperti yang tadi saya pernah katakan, bisa membuat relasi retak karena komunikasi menjadi macet gitu. Karena tadi fase marah juga gitu ya. Kemudian? Nah, di dalam hal ini kita belajar ya supaya menyampaikan keinginan kita, harapan-harapan kita. Mungkin ada pesan-pesan. Nah, biasanya orang yang misalnya udah menjelang ajal itu ada pesan-pesan, tapi keluarganya nggak nyaman menghadapi itu. Oh enggak kamu nggak apa-apa kok gitu. Tapi ya kita harusnya dengerin gitu. Jangan dihalangi untuk dia mengkomunikasikan seperti itu ya. Jadi dia bisa mengkomunikasikan bagaimana dia melihat dirinya sekarang ketika dia mengalami penyakit kanker atau penyakit serius lainnya. Seperti itu. Kemudian mereka juga, para pasien juga merasakan ketika dokter menutup-nutupi keadaan, bukan dokter, keluarganya menutup-nutupi keadaannya. Gitu. Ya, jadi ya memang kan biasanya dokternya komunikasi dengan keluarga. Keluarga, betul. Nah, komunikasi dengan keluarga. Dan keluarga kadang bilang ya, seperti saya juga pernah alami, jangan bilang gitu loh ya. Betul. Nah, padahal yang saya obati dia gitu loh, bukan keluarganya. Tapi kalau saya ditanya, saya bilang kalau saya ditanya saya mesti jelaskan apa gitu. Betul. Sudah dokter nggak usah jelaskan apa-apa, sudah nanti kita yang jelasin gitu. Tapi ya ternyata nggak sampai juga ke orang ini. Gitu. Iya. Nah, dari pengalaman konseling ya, mereka itu udah mempunyai ini Pak, pikiran bahwa saya kenapa. Karena apa? Perilaku keluarga atau orang-orang di sekeliling berubah.
mulai mulai cerita yang gimana-gimana. Kalau dia tanya soal penyakitnya, alihkan pembicaraan ya. dan sebagainya. Terus ini pasti ada yang ditutup-tutupi nih. Jadi akhirnya membuat dia takut dan cemas. Justru malah membuat dia takut dan cemas karena komunikasi yang salah itu ya. Jadi keluarga juga tidak terbuka gitu istilahnya ya. Betul, menutup-nutupi keadaan. Iya. Ya, jadi dari sini penting dari komunikasi yang penting itu hal yang penting yaitu komunikasi. Jadi keluarga diharapkan satu tidak menutupi. Yang kedua, keluarga juga perlu belajar mendengar apa yang diceritakan ya. Betul. Apa yang dipesankan gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian ini amanat terakhir gitu harus tidak, tapi memberikan perhatian, memberikan telinga untuk yang sakit ini ya. Itu mungkin sebuah bentuk komunikasi yang dibutuhkan pada saat itu, termasuk itu tadi tidak menutup-nutupi, tapi memberitahu. Hanya mungkin bahasanya ya, katanya dokter sebentar lagi mati gitu, mungkin tidak begitu gitu ya. Tapi memang penyakitnya cukup parah, jadi harus begini dan begitu. Baik, ini berarti yang berikutnya adalah masalah komunikasi harus lebih terbuka dengan keluarga maupun si sakit ya. Jadi si sakit ini pun juga dibutuhkan keterbukaannya terhadap keluarga. Betul. Oke, sekali lagi kalau dia tertutup mungkin justru malah kontraproduktif ya. Dia semakin stres, semakin tidak jelas. Bisa ketakutannya atau stresnya tidak jelas karena tadi stres memang kan tidak jelas ya. Harus diperjelas dia takut atau dia cemas terhadap apa. Oke, mungkin ada yang lain Bu yang setelah keterampilan atau hal yang tentang komunikasi, mungkin apalagi yang perlu dipertimbangkan atau perlu kita catat. Oke. Tadi saya sudah sampaikan tentang tahapan-tahapan itu ya. Depresi kita sudah bahas. Nah, sekarang soal penyangkalan. Nah, sampai titik tertentu penyangkalan itu dapat menjadi mekanisme untuk kita bertahan hidup. Sampai pada titik tertentu. Dan ketika kita tidak ada penyangkalan itu, kita bisa ambruk. Begitu. Nah, jadi dari pengalaman konseling ya, untuk sampai titik tertentu saya izinkan penyangkalan itu dilakukan oleh konseling, oleh klien, oleh pasien gitu ya. Tapi juga sambil perlahan-lahan membantu dia untuk mengutarakan semua perasaan itu supaya dia keluar dari penyangkalan itu. Jadi nggak bertahan terus di dalam penyangkalan, karena kalau dia bertahan terus di situ dia nggak mau menjalani pengobatan Pak. Karena dia baik-baik saja, gitu. Betul. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan Bu untuk bisa membuat dia keluar dari penyangkalan itu? Misalnya, apakah perlu dihibur dengan kalimat apa atau perlu didorong melakukan apa gitu? Kira-kira apa? Nah, biasanya penyangkalan ini kan karena perasaan-perasaan yang kuat itu ya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk gitu. Kita bisa bantu dia untuk mencari informasi tentang penyakitnya. Gitu. Jadi penyakit ini seperti apa, pengobatan yang ada, yang tersedia seperti apa yang saya harapkan di masa yang akan datang, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi apa gitu. Jadi untuk memperoleh informasi itu akan menolong dia untuk menghadapi dengan lebih tegar gitu. Berarti kalau istilah kita sekarang itu kita tidak membiarkan dia hidup dalam hoax misalnya gitu ya, dalam ketidakjelasan informasi gitu ya. Betul. Tapi sebagai keluarga, supporting group, bagaimana kita membuat dia tidak hidup dalam penyangkalan terus-menerus dengan membantu untuk mencari informasi yang benar. Mencari informasi yang baik. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Jadi ini yang membuat seseorang itu mungkin tidak dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang kadang tidak jelas begitu ya. Jadi supaya lebih clear, lebih jelas, dan dia bisa lebih tegar menghadapi. Betul. Baik, berarti ini keluarga penting ini Bapak Ibu sekalian, bahwa memberikan informasi yang benar, bukan informasi yang palsu, bukan informasi yang miss gitu ya.
informasi-informasi yang katanya-katanya, tapi mungkin secara ilmiah yang perlu kita lakukan. Baik, kemudian apa yang berikutnya, Bu? Jadi apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengatasi tadi ketakutannya, mengatasi komunikasi yang terhambat, mengatasi penyangkalannya, apalagi yang kita bisa lakukan? Oke, mungkin ini salah satu penting yang kita sebagai pasien atau mengalami penyakit itu kita bisa lakukan adalah jangan membiarkan penyakit itu membuat kita menjadi orang yang cacat. Seperti nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Masih ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Jangan sampai kita menyerah begitu saja, begitu. Jadi seolah-olah jauh sebelum kita dijemput ajal atau ajal menjemput begitu ya, kita udah nggak ngapa-ngapain begitu, udah pasif sekali dan sebagainya. Jadi jangan izinkan penyakit itu akhirnya merenggut hidup kita jauh sebelum kita mati. Oke. Ya, ini kalimat penting Bapak Ibu, bahwa jangan sampai penyakit itu merenggut hidup kita sebelum kita mati, gitu ya. Jadi jangan menyerah terhadap hidup ini, tetap berusaha yang terbaik. Betul. Jadi istilah sekarang itu semangat gitu ya. Jadi tetap semangat hidup walaupun mungkin masih banyak pertanyaan dalam diri kita, tapi kita tidak mengabaikan apa yang menjadi tugas kita yang Tuhan sudah berikan pada kita, begitu ya. Dan ini membantu seseorang itu untuk tetap tegar, tetap produktif, produktif juga, luar biasa. Betul. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang penting yang mungkin kita perlu pelajari dan kita juga perlu mempersiapkan diri dalam hal ini. Kita mulai menjalin komunikasi dengan anggota keluarga, kita mulai tidak bersikap tertutup atau juga tidak menutup-nutupi fakta-fakta yang ada di keluarga kita, memperbaiki komunikasi ini. Terus kemudian kita menjadi supporting yang bagus satu dengan yang lain, kita mulai belajar itu dan berusaha satu dengan lain untuk menyemangati, untuk tetap melakukan tugas hidup yang menjadi tugasnya yang Tuhan sudah berikan sehari-hari. Sehingga kalau mungkin menghadapi sesuatu masalah, penyakit yang terminal katakanlah, kita sudah terbiasa menghadapi itu. Walaupun tadi Bu Aileen juga mengatakan bahwa tahapan-tahapan itu memang mungkin akan dilalui, tapi tidak berkepanjangan. Tetapi tahapan-tahapan itu bisa kita atasi dengan baik. Begitu kira-kira Bu? Iya, bagus. Baik, kemudian apa yang mungkin karena kita ada kaitan juga dengan menjelang Paskah begitu ya. Apa yang dari sini apa yang bisa kita pelajari atau kita mungkin apa yang bisa kita contoh dari Tuhan Yesus, karena Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus itu juga stres ya Bapak Ibu pada saat dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan mengalami penyiksaan dan mati. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu berdoa bersungguh-sungguh sampai keluar keringat darah. Nah, mungkin ada baiknya kita belajar juga dari Tuhan Yesus apa yang terjadi sehingga dia tetap tegar dan tetap jalan sampai dengan mati di atas kayu salib. Nah, kita dengar penjelasan dari Bu Aileen ya. Mari Bu Aileen, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan ya. Yesus adalah manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan Kristus itu bukan hanya dilihat dari keunggulan moral dan hal positif yang ia lakukan, tapi juga dalam pengalaman penderitaannya. Bagaimana ia bisa menjalani penderitaan itu. 700 tahun sebelum kedatangannya, Nabi Yesaya telah menggambarkannya sebagai manusia menderita, gitu ya, yang terluka karena pelanggaran kita. Itu di Yesaya pasal 53. Nah, Yesaya sedang melihat ke depan kepada Kristus yang akan menderita, yang akan datang menderita dan menanggung dosa kita, segala dosa kita. Di sini Yesaya menyebutkannya dari dua sisi ya penderitaan Kristus. Penderitaan fisik dan juga penderitaan emosional atau psikologis. Jadi kita pada Paskah cenderung hanya berfokus kepada penderitaan fisiknya.
ya, dipaku di atas kayu salib begitu ya. Dicambuk, ditusuk gitu. gitu. Nah, kita berfokus ke situ. Tapi kita seringkali tidak berfokus kepada penderitaan psikologisnya juga, penderitaan emosional yang hampir sama, bukan hampir sama dengan manusia biasa, karena secara ketika ia datang ke dunia dia juga adalah manusia sempurna seperti itu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan itu patut menjadi model yang sejati bagi kita, contoh bagi kita. Ya, karena kesempurnaan ini maka kita sebagai orang percaya itu menjadikan dia sebagai model ya. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, kita mencontoh dari apa yang Tuhan Yesus tunjukkan ya. Maksudnya begini, kita perlu melihat, memahami bahwa Yesus tidak menghindari mengalami penderitaan itu, tapi justru menghadapinya langsung begitu ya. Dia menyerahkannya kepada kehendak baik dari Bapanya. Karena memang penderitaannya tidak dapat ia hindari ya. Dia dikatakan di Lukas 22 ayat 42, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, di sini ada kepercayaan yang total soal hidup dan matinya kepada Bapanya. Ia tahu bahwa Allah mengizinkan penderitaannya untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu keselamatan seluruh dunia. Seperti itu. Nah, karena itu dalam situasi pandemik seperti ini sekarang ya, di mana ada banyak orang yang sakit, yang terpapar virus, dan bahkan mengalami orang yang dikasihi, mungkin dari para pemirsa atau jemaat yang mendengar, mereka juga mengalami banyak penyakit ini ya, kena virus kah, kena COVID, atau orang yang mereka kasihi kena COVID juga dan meninggal, dan mereka menderita, mereka mengalami duka cita begitu ya. Nah, di dalam situasi yang seperti ini kita tuh diajak untuk memandang kepada Yesus. Pas lagi saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Paskah ya. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus, kita bisa belajar bagaimana merangkul dan menghadapi penderitaan itu. Kemudian menyerahkannya ke dalam tangan Allah yang baik. Dalam konteks penderitaan, karena Injil Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus atau masih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yeah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Nah, jadi prinsipnya selama dalam penderitaan ini, jika kita masih ada hidup ya, masih diizinkan Tuhan untuk berada di dunia ini, nah kita itu hidup dengan menghasilkan buah, dan buah kebenaran dan kebajikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ellen. Jadi yang jelas bahwa dari Tuhan Yesus kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu berpikiran positif ya. Jadi dalam menghadapi penderitaan, dia berpikir bahwa ya saya harus alami. Tuhan Yesus secara manusia juga stres gitu ya. Tuhan Yesus juga sepaneng gitu ya, orang Jawa bilang ya. Jadi dia mau meninggalkan murid-muridnya, tapi murid-muridnya ya masih kekanak-kanakan secara iman begitu ya. Jadi ini yang tapi Tuhan Yesus ya mau tidak mau dia harus hadapi. Harus hadapi. Betul. Dan tadi catatannya bahwa yang pertama kita bisa teladani bahwa Tuhan Yesus itu percaya penuh sama Bapanya di surga. Baik dia harus menderita, baik dia harus mati, ataupun dia masih hidup. Dia percaya penuh sama Bapanya. Dan dia punya kerendahan hati. Sehingga dia tidak mengandalkan kuasanya yang setara dengan Bapanya sebenarnya. Tapi dia mau merendahkan diri, merendahkan hati untuk mau menerima penderitaan yang harus dia lakukan. Dan yang paling penting, yang ketiga, Tuhan Yesus tetap melakukan hal yang baik. Itu yang dikatakan Bu Ellen tadi. Dia tetap melakukan hal yang baik, walaupun sebentar lagi dia mau mati.
Walaupun sebentar lagi dia mau disiksa. Dan kalau kita belajar kisah-kisah penderitaan Tuhan Yesus, dia pun masih berbuat baik loh pada saat dia disiksa. Dia masih loh berbuat baik pada saat dia dihakimi secara tidak jujur. Dihakimi secara semena-mena. Nah, ini yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus, bahwa di tengah penderitaannya pun, di tengah dia menghadapi penderitaan, Tuhan Yesus masih melakukan ini semua. Dan ketegaran Tuhan Yesus ini yang perlu kita contoh ya, dari Tuhan Yesus ini, itu yang perlu kita contoh, ketegaran ini. Jadi kalau kita mau menggabungkan dengan ini semua, bahwa Bapak Ibu, bahwa penderitaan yang mungkin kita alami, baik itu penyakit terminal, mungkin yang sekarang COVID-19, itu kita harus hadapi seperti Tuhan Yesus hadapi. Dan ingat, seperti dikatakan Bu Aileen tadi, bahwa memberikan contoh Paulus ya, kalau aku hidup, ya aku hidup untuk Tuhan. Dan kita hidup ini hidup yang untuk Tuhan. Betul. Jadi begitu kita dapat vonis, ya kita tetap hidup untuk Tuhan ya. Jadi jangan lupakan itu. Karena dengan hal seperti itu, tadi yang sudah banyak kita bahas, bahwa ketegaran hati, kalau kita mau merendahkan hati kita, maka kita akan tegar. Dan kita bisa terus bersemangat ya, melakukan hal-hal yang baik. Walaupun kita mau mati nanti, kita tahu gitu ya, berapa lama lagi kita akan mati. Betul. Bapak Ibu tadi sudah juga dijelaskan, jangan kita menyerah. Dan jangan kita mati pada saat kita masih hidup. Jadi masih ada waktu ya. Kita belum mati tapi kita sudah menyerah, kita sudah down, dan justru itu yang dibilang Bu Ellen tadi, kita mati walaupun kita masih hidup. Gitu ya. Itu jangan kita lakukan gitu ya. Baik, kita sudah belajar dari Tuhan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan secara reflektif mungkin dari Bu Ellen di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Baik. Penyakit kronik, penyakit serius itu ya, atau penyakit terminal yang biasanya disebut begitu ya, tidak mudah untuk dihadapi, baik secara individu maupun keluarga. Itu yang pasti. Tidak pernah ada orang yang, oh kok dia bisa ya, dan sebagainya, karena kita tidak mengetahui bagaimana dia menjalaninya. Tetapi yaitu ya, di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu ada Tuhan gitu. Kasih Tuhan gak berhenti ketika kita menderita, ketika kita menerima vonis. Kasih Tuhan gak berhenti begitu ya. Jadi ketika kita tidak melihat bahwa kok kita gak disembuhkan, atau Tuhan gak bertindak seperti itu, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita berhenti untuk datang kepada Tuhan karena marah begitu gitu ya. Jadi seperti Tuhan Yesus, contoh Tuhan Yesus, dia tetap datang, ya Bapa, hendakmulah yang terjadi. Ya, nah itu yang saya ingin tekankan, tetap datang kepada Tuhan. Ia masih peduli, ia masih mengasihi, dan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Walaupun kita sedang dalam kondisi berat, tetap datang pada Tuhan. Sekalipun kita sedang marah sama Tuhan, tetap datang pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dengan cara yang luar biasa yang kadang mungkin kita tidak paham. Amin. Baik, terima kasih Bu Aileen untuk ngobrol kita pada kali ini. Terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya, dan biarlah kita semua, termasuk juga Bapak Ibu saudara sekalian, bisa mendapatkan manfaat dari ini semua. Mari kita tutup, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang kami boleh nikmati sepanjang kehidupan kami. Mungkin kami saat ini sedang ditimpa sebuah masalah Bapa yang berat. Mungkin kami sedang menderita sebuah penyakit terminal. Mungkin kami sedang menghadapi keluarga kami sedang tertimpa penyakit dan dia dalam kondisi yang parah. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami tetap mau percaya kepadamu. Tuhan, kami tetap mau mengandalkan hidup kami kepadamu.
karena Engkau mengasihi kami. Amin. Karena Engkau sangat mencintai kami. Engkau sudah mati bagi kami, itu bukti bahwa Tuhan mencintai kami penuh. Tolong kami Bapa, untuk terus datang kepadamu, dan kami boleh makin percaya kepadamu, karena kasih Tuhan kepada kami itu melampaui pemikiran kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami utuh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu pada vitamin jiwa berikutnya.